alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di kesempatan insyaallah Allah masih membersamai kita, masih merahmati kita, masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan afiat, nikmat panjang umur, serta nikmat berislam. Dan kita berharap pula setiap waktunya Allah menurunkan maghfirah, hidayah, kepercayaan kepada kita, sehingga kita menjadi umat yang beruntung pada hari ini, juga bisa memaksimalkan berbagai macam waktunya dengan amal ibadah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kehariban kita kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Juga kita berharap selalu kepada Allah Azza wa Jal. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati Ustadz Dr. Deris Mono LCMA yang syukur alhamdulillah pada hari ini sebagai pemateri kita sudah bisa hadir, sudah dimudahkan Allah atas waktunya, juga kesehatannya untuk bisa memberikan ilmunya kembali kepada kita seperti biasanya. Alhamdulillah. Yang saya hormati pula para panitia, para alim, para ustadz ustazah dan Bapak Ibu sekalian yang syukur alhamdulillah kembali turut membersamai kegiatan pagi kita yaitu kajian tafsir melanjutkan yang kemarin yaitu di Quran surah Al-An'am ya. Kalau tidak salah sampai ayat ke-8 ya Ustaz ya. Kemarin ya. Ya insyaallah akan melanjutkan daripada ayat tersebut. Baik. Menindaklanjuti hal tersebut, mari bersama-sama kita buka waktu juga taklim kita pada pagi hari ini agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama kita membacakan lafaz basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita mengharap kepada Allah dan membaca doa belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati kita, memudahkan kita menerima ilmu yang disampaikan oleh Ustadz, yang dimana mungkin kalau kita membaca tarjamah Quran, hanya seputar berkutik secara akal, oh hanya hal-hal itu saja, tapi insya Allah dengan ditafsirkan oleh penafsiran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Deris Mono, semoga membuka cakrawala kita, wawasan kita tentang isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Mungkin Ustadz dari saya bisa dibuka pada kesempatan baik ini. Untuk selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan kepada Ustadz Dr. Deris Mono LCMA. Silakan Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala aidan hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Hadirin wal hadirat, para peserta kelas khusus terjemah ya, terjematul Quran
dan para asatiza, ustazah, para tokoh masyarakat, dan wabil khusus ya para peserta anggota mungkin One Day One Juice yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang Ahad ini ya. Hari mudah-mudahan dipenuhi dengan hari keberkahan ya kepada kita semua. Allah limpahkan rahmatnya, Allah limpahkan inayahnya, Allah limpahkan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari tersebut bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain, dan juga wabil khusus juga kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wal hadar yang dirahmati Allah, ini mungkin tadi sedikit informasi bahwa kajian tafsir kita itu di surat Al-An'am ayat 91 sampai surat 37 ya. Bisa dibantu ditampilkan saja ya. Untuk subhanallah firman rajim bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan yang kata kita tadi benda mati, benda yang itu bahkan hewan-hewan tadi yang ada akal, ada pikiran tadi ya, dia cuma ada insting aja, itu pun bertasbih kepada Allah. Jadi wajar ya Allah marah kepada orang yang berbuat kemaksiatan tadi kan. Fa anna tu'fakun. Jadi ketika kita melihat semuanya ini adalah Allah yang menciptakan, Allah yang mentadbirkan, ya Allah yang mengatur semuanya. Kenapa kita harus berpaling kepada selain Allah? Kan itu ayatnya. Kemudian di ayat 96 lanjut. Ya. Falikul isbah. Masdar bermakna subuh. Ya, jadi dialah yang menyingsingkan pagi. Insyaallah. Jadi kita hari ini pagi. Ya Allah yang bikin ini pagi gitu. Jadi kalau bukan Allah yang enggak bisa gitu. Siapa? Mau teknologi secanggih apapun enggak bisa membuat malam jadi siang, siang jadi malam. Kita hanya bisa memperkirakan, oh ini malam tuh pukul sekian. Nanti pagi pukul sekian. Wa ja'ala al-laila sakana wa syamsa wal qamara husbana. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu sebagai sakan. Ya, taskunu fihil khalqu min at-ta'ab. Artinya kita beristirahat dari kecapean. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau malam ya istirahat. Gitu, istirahat. Kecuali mungkin kita ingin tahajud, qiyamul dan terusnya. Ya tadabbur Quran, baca Quran silakan aja. Tapi kalau kita, maka Nabi SAW itu pernah dengar sahabatnya mengatakan, wa ana jadi dia lihat Nabi ibadahnya begitu, dia mengatakan saya akan wa usolli wala anam. Saya akan sholat terus nggak tidur. Jadi tiap malam begadang. Nah ini panggil sama Nabi. Ada 3 orang itu panggil sama Nabi. Apakah kamu yang mengatakan demikian? Iya. Tapi Nabi jawab, kata Nabi, aku ini orang yang terbaik. Ya. Wa asumu wa uftir, saya puasa tapi saya juga iftar, ya. Saya juga berbuka puasa. Ya. Wa anam, ya, wa usolli wa anam, saya sholat tapi juga saya tidur. Jadi ada riwayat Nabi misalnya telat ya. Sholatnya gara-gara peperangan misalnya, atau ada kemudian Nabi pernah telat juga gara-gara sampai dibangunkan kena kesiangan itu kan dalam satu safar kalau misalnya. Ya. Jadi Nabi juga tidur gitu. Wa tazawwajun nisa, dan Nabi juga menikah. Jadi jangan sampai kita tidak tidur malam, kita tidur istirahat. Yang bahaya kalau tidurnya tidur terus. Nah, ini yang bahayanya. Wasyamsi wal qamar, ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan husbana, ya. Jadi hisabanil awqat, ya, mahzubatun wa huwa halul muqaddar ay yajriyani bihusban kama fi ayatir rahman, ya. Wal syamsu wal qamaru bihusban.
Ya. Jadi ada penghitungan waktu dengan matahari. Itu yang kita kalender Masehi tadi disebut dengan Qamariyah, Syamsiyah. Ya. Jadi penanggalan melalui matahari. Ada penanggalan melalui Qamariyah atau melalui bulan. Dan itu husbanan, dihitung ya, bisa dihitung. Jadi misalnya berapa tanggal sekian, bulannya, ya kapan terjadi misalnya pasang surut itu bisa bukan pasang surut ya, maksudnya tanggal itu bisa ditentukan. Zalika taqdirul aziz alim. Dan ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Ya, jadi luar biasa. Sebelum kita di HP kita ada tanggalan, Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu terbilang bahwa tanggalan ini nanti ada, ya kan. Dan benar bahwa yang kemudian penanggalan Qamariyah itu disebut di dalam kita itu disebut dengan tanggal penanggalan Hijriyah, ya. Jadi sudah ada. Kemudian lanjut di 97. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma yahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bintang-bintang. Bapak Ibu tahu bintang-bintang ya? Nah, bintang-bintang ini dulu sebelum ditemunya kompas, ya, sebelum ditemukannya teknologi kita sekarang ini mengetahui di mana bujur, di mana ini, orang dulu menjadikan bintang-bintang itu sebagai kompasnya. Jadi kita ini sebenarnya udah ada bintangnya, mana timur, mana selatannya. Cuma ilmu ini kayaknya nggak dipelajari lagi, jarang dipelajari, ya kan? Cuma, nah inilah yang disalahkan, yang disayangkan itu. Generasi kita sekarang itu belajar bintang yang itu loh, yang Scorpio, yang ini, oh ini rasi bintangnya ini, kamu akan, nah itu malahan berbau-bau kesyirikan gitu kan, percaya kepada perbintangan begitu. Harusnya yang bintang yang kita, ini mana nih, kalau ke arah kiblat, misalnya malam hari kita mau sholat, ya malam hari, mau menghadap kiblat, ini mana bintangnya? Itu satu. Yang kedua memang polusi yang begitu luar biasa ini menutupi langit kita sehingga kita jarang lihat bintang-bintang itu ada di kita. Siang-siang begini ada nggak Ustaz bintang? Ada, cuma nggak kelihatan. Lebih besar cahaya matahari ketimbang cahaya bintang. Nah ini kadang orang nggak tahu ya. Bintang itu Bapak Ibu rahmati Allah yang sampai kepada kita. Kan ada yang kita lihat tuh ininya cahayanya. Itu bukan cahaya langsung langsung bersinar langsung nyampe ke bumi, enggak. Itu kadang jutaan tahun yang lalu ada yang bisa ratusan, bisa puluhan tahun baru datang ke kita. Ya, cahayanya. Ya. Ini saja matahari saja ketika dia menyinarkan cahayanya itu enggak langsung datang ke bumi. Ada 8 detik. Apa saya lupa ya, 8 detik atau 8 menit, 8 detik. Itu baru sampai ke bumi. Nah, yang tadi bintang-bintang yang kelihatan kita jauh itu cahayanya itu udah lama itu nyampe disinarkan. Baru nyampe ke kita baru saat itu. Masya Allah ya, luar biasa nih. Jadi Allah ciptakan makhluk namanya bintang ini yang bisa bercahaya sendiri, enggak pakai genset ya, enggak pakai chargeran, enggak pakai apa-apa, cuma bisa nyala itu kan. Fi zulumatil barri wal bahr, dan di kegelapan malam ya, di kegelapan kita di daratan, kegelapan juga di bahar itu adalah lautan. Ya, ini bisa maknanya lautan, bisa maknanya juga ada yang mengatakan bahar. Sekarang itu ada yang mentakwilkannya kepada yang lautan dengan makna yang lebih luas ya. Fil asfar, yaitu ketika dalam perjalanan. Qad fassalnal ayat, telah kami perinci kata Allah Subhanahu wa taala, dilalat dari petunjuk-petunjuk ala qudratina, terhadap kekuasaan kami kata Allah, liqaumi ya'lamun, ya tadabbarun. Jadi salah satu metode juga Bapak Ibu rahmati Allah, metode mengkaji Al-Qur'an yaitu dengan tadabbur Qur'an. Nah, bagaimana caranya tadabbur Qur'an? Pertama, bagaimana kita melihat satu ayat,
Yang kedua kita melihat dilalatul alfaz, ya. Jadi ayat itu dia punya petunjuk-petunjuk. Saya ambil contoh. Misalnya di dalam Al-Qur'an menyebutkan ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan manusia dari alaq. Alaq ini apa gitu? Alaq. Alaqo itu kan yang tergantung. Nah, sebelum orang menemukan USG, mesin untuk USG ini, ya untuk mengetahui kondisi bayi, bagaimana suara, segala macam. Kita kalau lihat dari aspek bahasa itu alaq kan tergantung. Memang manusia itu ketika dalam perut ibunya bagaikan tergantung, Bapak Ibu. Itu dari segi kondisinya. Ada yang mengatakan alaq di sini adalah ketergantungan. Artinya manusia sejak lahirnya saja atau sejak dalam kandungan dia sudah tergantung kepada makhluk-makhluk yang lain, misalnya kepada ibunya, kepada bapaknya, terutama kepada ibunya. Ya, dia makan dari apa yang dimakan ibunya, dia minum dari apa yang minum ibunya, dan seterusnya. Nah, itu nanti berkembang luas. Hanya saja ini jangan sampai kita terlalu bebas ya, penafsiran liberal begitu. Jadi apa yang nggak ada kaitannya disangkut-sangkutkan, ini bahaya. Ya ada dilalat, ya dilalatul alfaz namanya, petunjuk-petunjuk lafaz itu ada. Dan ini untuk orang-orang yang mengetahui, yang mentadaburi ya. Liulil albab, mereka-mereka yang berakal melihat ayat Al-Qur'an tidak hanya sebagai ritual dalam artian bacaan semata, tetapi Al-Qur'an sebagai suatu sumber ilmu pengetahuan. Nah, berikutnya 98. Ya. Wa huwa alladhi 98. Ya. Wa huwa alladhi ansha'akum, yaitu khalqakum. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian. Nah, apa beda ansya'a dengan khalaqa dengan ja'ala? Kalau dia khalaqa minal adam ilal wujud. Jadi sesuatu yang tidak ada kemudian ada. Itu namanya minal khalaqa. Jadi khalaqallahu samawati sab'a samawati tibaqa misalnya. Allah ciptakan. Memang ada sebelumnya. Allah karena Allah ciptakan dia ada. Kalau ja'ala itu dia bima'na ansya'a, ya, bima'na mengembangkan, mengadakan, ya. Dia wujudnya tadi ada, tetapi dia berubah menjadi sesuatu yang lain, itu disebut dengan ja'ala. Ya. Allahumma ja'al afidatan nas tahwi ilaihi. Ya Allah, jadikanlah manusia ini hatinya itu kan condong kemana-mana, tapi jadilah condong kepada Ummul Qura, ya, atau condong kepada Makkah Mukarramah. Kemudian jadi banyak kata ja'ala itu yang artinya adalah menjadikan. Ya, dia bukan menciptakan. Tetapi ansya'a mengembangkan. Sesuatu itu memang ada, sudah ada. Kemudian berubah jadi sesuatu lain memang ada, tetapi dia berkembang terus, itu menjadi ansya'a. Ansya'a wa tara'a, ya, berkembang. Yang mana berkembangnya itu jadi ketika dia tidak ada menjadi ada disebut khalaqa, ya, diciptakannya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam satu kemudian dijadikan dijadikan Hawa, ya, menjadi ja'ala, ya. Makanya inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi manusia itu memang sudah ada. Kemudian baru setelah banyak baru ja'alna, ya, dijadikan berkabilah, berbangsa-bangsa. Nah, yang tadi satu jiwa, famustaqarru wa mustauda. Ya, minkum fir rahim, minkum fisul. Ya, jadi dulu ada manusia tadinya menetap di dalam tempat penyimpanan, ya. Mustaqar ini artinya suatu tempat yang menetap, ya. Ini maksudnya itu boleh rahim, ya. Mustaqar itu rahim. Nah, kita semua lahir daripada rahim, ya. Maka jangan melupakan siapa yang melahirkan kita dan rahim dan orang-orang yang pernah satu rahim dengan kita tentunya. Mustauda' di sini artinya adalah minkum fisulbi, ya, fisulbi di sulbi ini kita, ya, dari bapak kita, ya, dari mani kemudian nanti kepada
ovumnya ataupun indung telur dari perempuan, kemudian nanti terciptalah manusia. Wa fi qira'ati bi fathil qaf, maka qarar lakum qad fassalna al-aya liqaumi yafqahun. Lihat tadi liqaumi ya'lamun, sekarang liqaumi yafqahun. Apa bedanya? Kalau al-ilm sekedar tahu. Misalnya begini, alimtu annaka talibun. Saya tahu kamu ini adalah seorang mahasiswa, ya, dari pakainya, dari ininya, dari tanda-tandanya, ya, dia pakai misalnya pakai sepatu, pakai mahasiswa. Tapi kalau sudah orang mengatakan faqih itu beda. Maksudnya apa? Faqih itu saya benar-benar tahu kamu ini mahasiswa yang belajar atau enggak. Orang bisa tahu tuh. Itu disebutkan faqih. Maka faqih itu adalah bagaimana dia betul-betul jeli, tahu, bisa bedain mana mahasiswa, mana mahasiswaan, mana yang rajin, mana enggak rajin, mana yang sering bolos, mana yang enggak sering bolos, ya, mana yang mengerjakan tugas itu faqih. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil, ya. Ya Allah, pahamkan saya ini betul-betul paham, ya, dalam agama ini, dan ajari saya apa itu tafsir, ya, karena ini kita sedang belajar tafsir. Jadi pemilihannya diksi di dalam Al-Qur'an itu bukan suatu kebetulan, ya, tetapi di situ ada maksud, maqasid. Maka kita harus tahu mana kapan Allah mengatakan liqaumi ya'lamun, ada liqaumi yafqahun. Nah, itu betul-betul kita harus tahu nih apa ini. Ini kalau di ilmu kedokteran mungkin dahsyat, ya, bisa menemukan banyak hal, ya. Tapi karena kita bukan kedokteran, ya, kita persilakan kepada orang-orang yang ahli kandungan, ya, ahli anatomi tubuh dan seterusnya, sehingga berkembanglah ilmu pengetahuan. Lanjut 99. Wa huwa alladzi anzala minas sama'i ma'a. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan dari langit itu air. Wa huwa alladzi anzala minas sama'i ma'a fihi an-nafat minal ghaibah, ya, bil ma nabat min kulli syai'. Artinya begini, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari air. Beberapa diskusi ilmiah ini artinya para ahli astronomi, para ahli bumi, para orang-orang yang mengerti tentang air. Kemudian diteliti bahwa dahulu di bumi ini tidak ada air, Bapak Ibu. Katanya, ya, baru zat air itu ada ketika turunlah suatu benda yang banyak airnya kena ke bumi, akhirnya bumi ini penuh dengan air. Ada yang mengatakan itu. Walaupun unsur dari bumi ini ada airnya. Gitu kan. Jadi intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan air, maknanya adalah hujan, itu bagiannya, itu ada sudah sering kita dengar, tapi ada yang menafsirkan lain bahwa dulu bumi itu tidak ada airnya. Jadi Allah turunkan dari langit sana ke bumi sini sehingga di bumi ada air. Karena toh planet-planet yang lain yang mirip bumi tapi tidak ada air itu banyak. Nah, kenapa dia di sana tidak ada, di sini air? Kan jawabannya kan sama-sama planet, padahal harusnya kan semuanya ada gitu. Dan jawabannya ada di sini, di dalam Quran. Karena Allah menurunkannya ke bumi. Ya, bukan ke planet yang lain, bukan ke Mars, bukan ke Jupiter dan semuanya, ya. Saturnus dan semuanya itu kan, tapi Allah turunkan ke bumi. Untuk apa? Untuk manusia. Untuk manusia ini, untuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, bernama manusia. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai', dan kami keluarkan, kami timbulkan tadi, yang tumbuhkan semua dari tumbuh-tumbuhan itu. Semua tumbuhan. Masya Allah, ya, ini ada air biasa kita siramkan ke tanaman, belum tentu efeknya itu sama dengan ketika dia kena air hujan. Seger, ya kan? Nah, kalau air yang biasa, apalagi air panas, ya langsung mati itu. Nah, ini juga
mungkin dilihat dari berbagai macam sains teknologi mungkin tambah keren kali ya kalau kita kaji. Fakhraja minhu khadira. Jadi setelah tumbuh kemudian dia menghijau. Nukhriju minhu habban mutarakiba, dan darinya kami mengeluarkan butir-butir yang bertumpuk banyak. Kan kalau dia sudah tumpuk, kan biasanya bijinya masih di atas tuh. Ya. Biji-bijinya, apalagi kalau kita lihat kecamba itu, masih ada tuh. Masih banyak sekali. Kemudian wa minan nakhli, dan dari kurma. Tahu kurma ya? Jadi kurma itu ini nakhli itu biasanya pohon kurmanya, bukan bijinya. Karena kalau bahasa Arab bijinya kurma itu atau kurmanya yang udah hitam ya, tamar. Kalau masih hijau biasanya rutop. Hijau merah itu kan masih rutop yang kurma muda. Nah, kemudian mintol iha qinwanun daniyah. Ya, jadi dari batang kurma tadi mengurai tangkai-tangkainya. Nah, ini yang sudah umroh ya. Sudah umroh, lihat Bapak Ibu itu nggak usah umroh dulu kemudian lihat batang kurma, mungkin ada juga di Indonesia gitu. Nah itu lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan batang kurma ini memiliki tangkai-tangkai yang menjuntai ya. Mungkin kalau kita ini dahannya. Kemudian wa jannati min a'nab. Ya, Allah juga menumbuhkan kebun-kebun anggur. Jadi memang ini sesuatu hal yang sering kali dikerjakan oleh orang-orang Arab waktu itu. Jadi Quran ini kan turun waktu itu pertama kali di kalangan orang Arab. Artinya Quran itu tidak ngomong sesuatu yang jauh-jauh ya. Padahal Quran bisa saja ngomong tentang zaman kita sekarang, tentang tablet, tentang handphone misalnya, atau tentang padi. Nah masalahnya itu sesuatu hal yang mereka jarang temui. Ya, kalau paling gandum gitu ya, bukan padi. Nah, kemudian apa lagi? Jadi ini menurut saya bagus ya, uslub cara Allah ngajak ngomong orang-orang Arab, mengajak berpikirnya itu kepada sesuatu yang kita sering temui. Ini salah satu metode komunikasi adalah ketika kita berbicara dengan orang, ajaklah dia berbicara dengan sesuatu yang sering dia temui gitu, yang sering dia lakukan, yang sering dia jumpai sehari-hari gitu kan. Ya, kayak gini ini kan anggur gitu, kemudian ada kurma, pohon kurmanya. Kemudian wazaitun. Zaitun apa lagi nih? Ya, pohon zaitun, kemudian rumman ya, delima itu memang daerah-daerah Timur Tengah sana banyak yang bertaninya itu seperti itu gitu. Bertaninya itu memang buah-buahan ini. Mustabihan wa ghairu mutasyabih. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan itu ada yang sama buah-buahnya. Tapi ada juga yang beda. Ya, dalam satu tangkai itu kadang warnanya ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Ya, bentuknya juga ada yang kecil, besar, ada yang nggak jelas gitu. Jadi Allah semua jadikan ini sebagai pelajaran bagi kita. Unduru. Nah ini menjadi ilmu yang paling tinggi adalah unduru. Ya, lihat. Di Quran itu Bapak Ibu coba perhatikan. Ada Allah sebutkan unduru, ya. Kemudian fandur, ya, melihat ya. Kemudian ada ro'a. Ro'a juga melihat. Jadi ada ro'a, nazara, syahada. Syahada juga melihat. Apa bedanya? Kalau undur ini melihat dengan bil uyun, melihat dengan mata. Ya, melihat dengan mata. Jadi kalau kita melihat misalnya nih, saya melihat layang-layangan, ya, saya melihat pintu, saya melihat HP, itu dengan nazar, unzur, kita lihat tuh. Tapi kalau ro'a tidak mesti dengan uyun ya, dengan mata, tetapi bisa bil akal, melihat dengan akalnya. Makanya orang mengatakan ini ara, kata orang, saya melihat. Itu maksudnya saya berpendapat. Ya, jadi kata ro'a itu lebih umum ketimbang nazar. Kalau syahada, musyahada itu artinya bagaimana dia persaksian. Dia melihat, dia menyaksikan, dia meyakini. Nah, itu pakai musyahada, syahid. Nah, ini cara Quran itu mengungkapkan itu beda-beda dan maksudnya itu satu sama lain itu punya ciri khas ya.
punya maksud-maksud tersendiri. Kemudian unduru ila samari. Jadi kita harus lihat tuh Pak, Bapak Ibu, kita teliti betul dengan mata kita. Dengan buah-buahannya tadi. Buah apa? Baik buah kurma, buah anggur, dan buah-buah lainnya. Idza athmara wa yan'i. Ketika dia sudah berbuah dan masak. Nah, apa yang Allah inginkan? Inna fi dzalikum la ayatil liqaumin yu'minun. Kalau kita lihat bagaimana orang Arab itu menumbuhkan kurma. Saya pernah dikasih video bagaimana kurma itu ditumbuhkan. Ya, katanya nih, ini tuh di video tersebut, itu kurma harus ditindih dengan batu yang amat keras. Ya. Dan dia tempatnya nggak boleh tempat yang lembek atau dia harus tempatnya kering. Ya kan? Berpasir gitu. Nah, nggak tahu gimana cara mendapatkan airnya itu, apakah di apa? Nah, ini perlu ilmu pertanian luar biasa gitu kan. Nah, disitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan ya. Dan apa kaitannya dengan keimanan kita Bapak Ibu rahmatullah? Kelak di yaumul kiamah, dalam hadis yang sahih mengatakan bahwa manusia itu semuanya akan hancur kecuali ajmul dzanabnya ya. Ada satu benda di tubuh kita yang tidak hancur ya. Nanti Allah tumbuhkan kita bagaikan tumbuhan-tumbuhan ini. Jadi kalau melihat nanti gimana Ustaz? Kita kan kalau di dunia dari perut ibu lahir wajar kita tahu tuh bagaimana ininya. Nah, bagaimana di akhirat nanti dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagaikan tumbuhan tadi. Masya Allah ya. Jadi ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bangun kita tuh kayak bangunnya dalam film-film gitu kan, kayak mumi bangun begitu. Enggak begitu. Kata dalam riwayat itu mengatakan kita tumbuhnya sebagaimana tumbuhnya pohon itu, tumbuhnya tumbuhan. Jadi yang benda yang paling kecil itu tumbuh ya, nanti timbul tangannya, timbul kaki sampai jadi manusia. Gitu. Dan bagi Allah juga tidak masalah ya. Sebagaimana Allah pernah tunjukkan kepada Uzair ketika Uzair mengatakan anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Uzair tidak yakin. Ini kapan nih katanya bisa ini. Tahu-tahu Bapak Ibu rahmatullah itu keledainya dia yang mati lama itu berterbangan sendiri, dikisahkan oleh para ulama tafsir itu diceritakan beberapa riwayat. Terbang sendiri. Tadi terbangnya itu apa? Tulang-tulangnya tersusun, kemudian timbul apa terbang lagi ininya. Jadilah sampai suatu kedelai yang lengkap. Ya. Keledai ya, maaf. Ya, keledai. Bukan kedelai, keledai. Seneng kembali-kembali. Ya, ayat 100. Ayat 100. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ja'alu lillahi syuraka'al jin wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang menciptakan jin. Wa kharaqu lahu, dan mereka berbohong ya terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah punya anak perempuan ya tanpa ilmu. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas Allah katakan demikian. Nah, menghamba kepada jin ini bukan hanya di zaman Quraisy, ya zaman kufur Quraisy. Sampai zaman sekarang ini banyak orang beribadah kepada jin. Menghamba kepada jin. Ustaz, padahal udah musim sih, tapi dia musyrik juga. Kenapa dia meminta kepada jin tadi, ya kan? Mempengaruhi orang melalui jin tadi, ya banyak sekarang ini. Nah ini suatu peringatan juga, ya tidak hanya bagi kita juga, semuanya saja. Jangan sampai kemudian kita menjadikan pada selain Allah itu, ya jin-jin tadi itu sebagai sesembahan. Dan memang sukanya itu kalau jin kafir itu kan untuk dijadikan sembahan bagi mereka tadi. Nah, dan yang kedua adalah kadangkala jin ini kan bawa informasi Bapak Ibu. Informasi yang diberikan itu pasti salah. Walaupun ada 1% benar, tapi hampir 99 salah. Oleh itu sebabnya, kadangkala jin itu kan cerita kita bahwa ini nanti begini, nanti ada begini. Nah, yakinilah bahwa yang dari sisi Allah lah yang benar. Sementara kedustaan-kedustaan dibuat itu pastilah salah. Kemudian subhanahu ya.
Jadi kita berlepas diri dari segala hal yang menghinakan Allah, yang menistakan Allah Subhanahu wa taala, yang itu tidak pantas gitu kan. Bahwa ada sesuatu makhluk yang amat kecil, tidak ada apa-apanya jin ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada apa-apanya makhluk. Semua makhluk ini dikumpulkan jadi satu, ya. Dengan Allah tidak ada apa-apanya, ya kan. Oleh itu sebabnya kalau hati kita sudah tertaut, sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain itu sogir. Ya, makanya kita ucapkan ketika kita sholat Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar, yang lain kecil-kecil semua. Ya, yang lain itu tidak ada tandingannya, yang lain itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan ini harus terus diasuh dan ditumbuhkan, ya kan. Karena kadangkala kita datanglah was-was tadi ya, menyembah kepada setan, menyembah kepada jin. Lanjut, terakhir ini mungkin sebelum kita tanya jawab ya. 101. Badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah. Ini bantahan ketika jin-jin membawa informasi tadi bahwa Allah punya anak laki, perempuan tadi, na'udzubillah ya, subhanahu wa ta'ala. Allah katakan badi'us sama. Ya nggak mungkin lah gitu kan. Karena Allah pencipta langit dan bumi. Tidak mungkin sama dengan jin-jin tadi itu. Ya Allah lah lebih tinggi. Karena makhluk itu aja jin itu makhluk ciptaan Allah. Ya bagaimana pencipta pasti jauh lebih hebat, jauh luar biasa. Dan tidak ada satupun kejahatan itu kecuali atas Allah SWT. Dibantah lagi bahwa mereka ngasih tahu bahwa Allah punya anak tadi dengan mengatakan anna yakunu lawad. Gimana mungkin, ini kan sindiran. Ya, sindiran. Anna itu kaifa maknanya. Kaifa yakunu lahu walad. Gimana mungkin punya anak? Ya. Allah enggak punya istri. Ya, Allah enggak punya pasangan. Wa khalaqa kulli syai', dan Allah telah ciptakan semua. Termasuk jin yang disembah tadi. Bapak Ibu rahmati Allah, Allah ciptakan semua ini. Ya, ini kasih dan sayang Allah. Allah ciptakan. Bukan hanya Allah ciptakan kita. Allah ciptakan semua yang kita butuhkan. Kita butuh untuk belajar pakai Zoom, Allah ciptakan Zoom. Ya kan, Allah ciptakan listrik, ya. Allah ciptakan pulsa, apa semuanya dimudahkan sampai kita bisa terkoneksi ini dengan baik. Ya. Kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak bisa. Nah, beginilah seharusnya sikap seorang mukmin, bagaimana ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal badan boleh dilakukan, berusaha semaksimalnya boleh dilakukan, tetapi hati jangan berpaling dari Allah. Nah, ini yang paling penting. Ya. Jadi Allahul Alim, Allahu Qadir, ya, Allahu wa bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mampu. Itu tidak boleh hilang dari hati kita. Sehingga apa? Sehingga kita nggak gentar, ya. Kalau tahu saat kita dizolimi mungkin oleh orang lain, ya, saat kita mungkin teraniaya, saat kita sedang diambil haknya, sedang kita padahal kita dalam keadaan kebenaran, ya, kita berada di posisi yang benar, tapi kita terus diambil hak-haknya, ya, dizolimi dan seterusnya. Yakinlah bahwa bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui, ya. Allah sendiri punya cara membalas orang-orang tersebut, ya kan. Mudah-mudahan sih dapat hidayah, mudah-mudahan ya. Dan kemudian yang paling penting bahwa Allahu la yudhi, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyanyiakan pahala serta amalan seorang hamba. Baik, mungkin bagaimana nih Pak Host? Apa kita seling dengan pertanyaan? Siap, insyaallah. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Ya. Sangat menggugah wawasan kita pastinya ya. Juga sangat menggugah kepada kita dalam hal keilmuan pastinya ya. Yang tadinya mungkin kita hanya sebatas mengenal secara tarjamah, dan itu mungkin terbatas ya Ustaz kalau secara tarjamah ya. Betul. Sekilas atau sepintas. Nah, syukur alhamdulillah, inilah pentingnya kita untuk mencari tafsirnya di kemudian ya. Mencari tafsirnya di kemudian tentang maksud dari ayat tersebut, entah itu asbabun nuzulnya ataupun hubungan dari ayat ketemu ayatnya Ustaz ya. Sehingga ada satu keterkaitan yang dimana ayat tersebut membantu menjelaskan terhadap ayat yang sebelumnya ataupun setelahnya, seperti itu Ustaz. Masya Allah, tabarakallah fiik.
Semoga kita semakin tambah wawasan, tambah ilmu, semakin cerdas, semakin bertakwa kepada Allah, lagi bisa mengamalkan apa yang mungkin belum bisa kita amalkan sebelumnya. Amin, Allahumma amin. Siap, insya Allah menindaklanjuti waktu kita akan masuk pada sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu satu saja sekalian. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Heni Purwaningsi, Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum, Ustadz. Saya izin bertanya, Ustadz. Apa beda antara syaitan dengan jin? Terima kasih, Ustadz. Mohon penjelasannya. Silakan, Ustadz. Ya, jadi pertama, lafaz jin dan lafaz syaitan itu ada dalam Quran. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman misalnya. Kemudian jin juga ada surat jin dan seterusnya. Cuma apa bedanya di dalam pemahaman penafsiran para ulama ataupun penjelasan daripada ulama tentang perbedaan keduanya. Pertama kita harus ketahui bahwa kata al-jinnu itu menunjukkan suatu makhluk yang diciptakan dari api, kemudian dia ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang bermaksiat. Sama seperti kita, bedanya adalah bentuknya saja, ya tidak ada wujud sebagaimana wujud manusia, walaupun ada sebagian yang punya kemampuan untuk menjelmakan dirinya sebagai makhluk kepada manusia misalnya, menampakkan diri dan seterusnya. Nah, itu secara umum ya, salah satu makhluk yang Allah ciptakan jin. Dan jin ini di dalam Quran ada yang namanya ifrit ya, waktu di zaman Nabi Isa dan Nabi Sulaiman alaihissalam, ada yang namanya Azazil dan seterusnya. Banyak namanya, dan dia berkembang beranak pinak ya, sebagaimana manusia, ada anaknya, ada istrinya, dan ada suaminya ya. Jadi dia makhluk ya, seperti ciptaan Allah lainnya yang juga makhluk juga. Nah, lalu apa dengan syaitan? Syaitan ini dalam bahasa Arab sebagai sesuatu ma yatamarrad ya, apa yang melakukan pertentangan. Melakukan pertentangan, menunjukkan sesuatu tidak taatan, itu syaitan. Maka ketika maknanya ada sesuatu yang melakukan pertentangan, yang ketidaktaatan, itu tidak hanya teruntuk kepada sesuatu yang kadang identik dengan makhluk gaib ya, atau dibilang jin gitu. Jadi syaitan ini adalah sebutan bagi makhluk-makhluk yang melakukan kemaksiatan ya, pertentangan, kemungkaran itu untuk perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dulu orang para sahabat misalnya ya, itu menyebut syaitan atau syaitan itu tidak hanya kepada jin tetapi juga kepada manusia. Bahkan Umar bin Khattab ketika ingin menaiki tunggangannya, kemudian tunggangannya ini kayaknya itu kepanasan ya, maksudnya nggak mau diatur, jadi bilang syaitan gitu kan. Jadi syaitan itu bukan suatu makhluk terkhusus ya, tetapi dia umum dan dia bisa disebutkan untuk semua makhluk ya. Bahkan jin ada yang syaitan, ada jin yang berupa setan ya, kemudian atau setan yang berupa jin, ada setan berwujud manusia, ada syaitan berwujud hewan misalnya. Ada syaitan itu mungkin benda, ya. Kayak kita sekarang itu syaitan saghir gitu. Ya, syaitan saghir itu maksudnya HP ya. HP ini kan kecil, tapi dia bisa membuat orang tuh bermaksiat. Nah, jadi dalam hal ini syaitan itu lebih umum ketimbang jin, dan tidak hanya diperuntukkan untuk satu makhluk saja, tapi hampir semua makhluk itu bisa jadi disebut dengan syaitan ya. Itu secara makna bahasa. Tetapi kalau kita mengacu kepada KBBI, setan itu adalah suatu makhluk gaib yang ditakuti, yang mengganggu manusia misalnya ya. Nah, itu lebih pada itu ya.
bukan makna yang tadi saya sebutkan bahwa setan itu ada benda itu jadi setan, enggak. Nah, lebih khusus lagi, lebih identik dengan yang berupa makhluk yang tidak kasat mata. Itu Bu ya. Jadi hati-hati nih ya. Setan yang tadi kecil-kecil itu ya setan maksudnya dalam bentuk benda yang melalaikan kita. Nah, itu juga bisa menjadi setan. Dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala setan-setan yang ada, ya. Baik setan manusia, yang bahaya ini kalau setan manusia. Setan manusia ini dia dikasih ayat belum tentu ya dia pergi. Kalau setan yang gaib, yang jin tadi kita baca ayat dia pergi. Nah, setan manusia ini kalau kasih duit aja dia baru pergi deh. Ya ada yang seperti itu. Insya Allah. Siap, Masya Allah, Tabarakallah. Ya. Semoga menjawab ya Ibu siapa tadi? Bu Heni ya? Ibu Heni ya. Barakallah fiik. Sebentar saat saya baca sebentar. Oh ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, Ana sebelum lanjut izin bertanya sedikit, Ustaz. Sebaiknya misal kalau seorang mubalik ataupun mungkin diri kita lah misalnya, Ustaz. Ahsannya kita itu melakukan pencerahan berupa tafsir atau berupa tadabbur, Ustaz. Gimana? Ya, misal ada sebuah kajian tersebut ternyata lebih menitik beratkan pada sebuah inspiring ataupun tadabbur mungkin Ustaz daripada tafsir. Apakah hal tersebut dirojihkan ataupun lebih baik ataupun sebaiknya lebih pada ke tafsir, Ustaz? Afwan, Ustaz. Ya, jadi begini, maqasid Al-Quranul Karim itu kan diturunkan liyubayyinun nas liyukhrijan nas minaz zulumati ilan nur, bahwa tujuan adanya Al-Quran, diturunkan Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin. Maka karena dia menjadi petunjuk tadi, maka jalannya banyak. Ada yang melalui tafsir, ada melalui tadabbur, ada yang melalui penelitian, ada yang melalui eksperimen, ya. Jadi banyak itu menunjukkan pada satu agar manusia menjadikannya sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia mengikutinya menjadi. Nah, kemudian tentang metodologi tadi, bagaimana ada kajian, ada yang pakai tadabbur, ada yang pakai tafsir. Nah, apa bedanya? Jadi begini, sebenarnya ada yang tidak membedakan keduanya. Artinya tafsir itu tadabbur, tadabbur itu tafsir. Tapi ada yang lain mengatakan secara spesifik bahwa tadabbur itu lebih memiliki tata cara khusus ketimbang tafsir, gitu. Karena tafsir ini dia secara akademisi, artinya secara metodologi penafsirannya itu sudah ada ya sejak Nabi SAW. Sedangkan tadabbur ini dia akan menyesuaikan tentang bagaimana kondisi seseorang, bagaimana situasi kondisinya, bagaimana melihat sesuatu itu lebih secara luas, mengambil hikmah sebanyak-banyaknya. Nah, kalau tafsir, ya tafsir itu, thariqatut tafsir, itu kan tidak terlepas dari thariqah, cara metodologi tafsir, dia dari ayat dengan ayat dengan sunnah, dengan ayat dengan aqwalus sahabat, kemudian bagaimana dia metodenya, ada yang tematik, ada yang juga tahlili secara spesifik, secara bahasa dan seterusnya. Jadi dia begini. Tetapi kalau tadabbur, bagaimana melihat ayat Al-Quran ini kepada kontekstual manusia itu sendiri. Nah, tetapi tadabbur ini tidak bisa kita capai kalau kita tidak paham tafsirnya. Saya ambil contoh, di dalam ayat Al-Quran ada perintah tentang puasa, ya kan? Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tafsirnya jelas bahwa di situ perintah. Al-amru yaqtadil wujub secara fikih, tafsir ahkamnya. Kemudian difahami ayat Quran, hadisnya bunyal Islam ala khamsin misalnya. Kemudian hadis, ayat dan seterusnya itu menunjukkan kepada suatu kewajiban. Itu secara penafsiran, ya. Dan misalnya secara konkret, ya, bahwa penafsiran
ayat puasa tadi bahwa perintah oleh Allah SWT bagi orang beriman, iman itu apa, kemudian apa namanya, kutiba itu diwajibkan itu apa, siam itu apa, kemudian apa la'allakum tattaqun apa, dan seterusnya. Itu dibersihkan secara satu demi satu. Kalau tadabbur, dia tidak hanya berhenti sampai situ, tetapi dia akan mengambil hikmah. Nah, ini hikmahnya. Apa sih hikmahnya la'allakum tattaqun tadi? Apa hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa enggak Allah sebutkan ya ayyuhan nas? Kenapa enggak semua orang saja? Nah, semua orang itu suruh puasa misalnya, ya kan? Kenapa hanya orang beriman? Kemudian dan kenapa diwajibkan sebelum kita? Kenapa enggak kita aja? Ya kan? Jadi apa hikmahnya bahwa Allah diwajibkan juga kepada umat terdahulu, dan kenapa ujung daripada takwa, padahal sudah ada beriman loh, kan orang itu udah ada iman, yang ngapain lagi harus ada takwanya? Kan pertanyaan-pertanyaan ini kan menimbulkan apa ya, menimbulkan kita ingin mencari suatu jawabannya. Oh, iman itu ketika kita melihat suatu ayat ada kata-kata iman, itu menunjukkan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala tentang adanya perintah dan larangan biasanya didahulukan iman. Kenapa? Karena pelaksanaan suatu ibadah itu ataupun menjauhi suatu larangan itu tidak akan sukses kalau tidak adanya iman. Nah, itu. Kan ada Ustaz, orang Islam tapi nggak melakukan. Dia baru Islam, dia belum iman. Nah, jadi itu bisa kita ngambil hikmah dari tadabbur. Oh iya, berarti orang Islam itu butuh lagi iman ya? Iya. Ya, makanya orang Arab, waktu orang Arab Badui itu mengatakan amanna, dijawab sama Allah SWT, ya, apa, walakin qulu aslamna, kalian baru Islam, belum kalian baru beriman. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa tingkatan-tingkatan keislaman itu ada. Nah, kok, nah ini kan lebih jauh dari apa yang tadi kita bahas tentang tafsir apa surat Al-Baqarah ayat 180 tadi ya, 80-an tadi, 83 misalnya. Nah, jadi tadabbur akan mengambil sebanyak-banyak hikmah itu untuk kemaslahatan manusia, untuk mengambil hikmah-hikmah yang terpendam, ya lataif, ya rahasia-rahasianya. Ya, misalnya kenapa yang Allah pilih misalnya Ashabul Kahfi, kenapa enggak Ashabul Bait misalnya? Ya, Ashabul Bait itu berarti kan orang rumahan gitu kan, berarti tinggalnya di rumah, makannya di rumah, tinggal apa di rumah. Kenapa yang disebutkan adalah gua? Gitu. Dan Nabi dalam sejarahnya menggunakan gua itu berulang kali. Ketika Nabi bertahanus gua, ya. Kemudian ketika hijrah ada guanya. Kemudian Nabi SAW pernah cerita ada orang-orang yang minta tolong sama Allah, 3 pemuda dalam gua. Nah, jadi gua-gua ini apakah dia sebagai suatu makna lafzi yang artinya adalah tempat gua yang kita pahami di belantara sana, di hutan sana atau di pegunungan, atau gua ini adalah tempat di mana orang kayak mihrab begitu ya, yang mana dia bertahanut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang ganggu, i'tikaf kayak kita ya. Nah, itu tadabbur ya. Jadi tadabbur inilah yang bisa lebih mengembangkan lebih luas lagi, dan Quran itu kita tadabburi satu ayat demi ayatnya. Hari ini kita dapat ini nih, besok kita tadabbur ayat yang sama, itu berbeda lagi hikmahnya. Itu hebat mukjizatnya Al-Qur'anul Karim. Tapi tetap saja ya bahwa tadabbur itu tidak terlepas dari kaidah-kaidah penafsiran, tidak lepas dari Al-Qur'an, Sunnah, dan apa yang jangan sampai kontraproduktif gitu kan. Kontra terhadap perintah Allah. Ya. Harusnya Quran menyuruh kepada yang baik, ketika dia tadabburi malah menyuruh kepada buruk. Nah, berarti tadabbur yang salah gitu kan. Gitu ya. Saya bisa menjawab dari pertanyaan Ibu tadi. Siap, Masya Allah. Syukran Ustaz. Izin kita sambung pertanyaan yang lain Ustaz. Silakan. Dari Ibu Santi. Assalamualaikum Ustaz, saya Santi, izin bertanya. Bagaimana dengan orang yang punya indera keenam Ustaz? Apa kita bisa percaya kalau indera keenam itu adalah anugerah dari Allah?
Atau kita nggak boleh percaya apa yang dia katakan atau dia lihat, Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan katsir. Jazakallahu khairan katsir. Ya, setahu saya manusia itu punya namanya hawasul khams, namanya panca indera yang 5. Ya, panca indera yang 5 itu artinya sesuatu yang sudah Allah berikan, penglihatan, pendengaran, ya, dan seterusnya, yang 5 tadi. Kemudian indera keenam, ya tadi saya lihat indera keenam, ya. Indra keenam, Ustaz. Ya, indera keenam ini sebenarnya suatu sebutan aja. Maksud dia adalah sesuatu orang yang punya kekuatan selain dari panca indera yang 5. Jadi biasanya orang itu bisa meraba, tapi ini dia bisa merasakan apa yang tidak hanya meraba, dia bisa membedakan kasar dan halus, tapi bisa tahu mana ini. Nah, di dalam dunia penafsiran tidak ada istilahnya indera keenam, ya. Tapi istilahnya adalah ilham atau sesuatu yang Allah berikan kepada manusia di luar dari panca indera yang 5 tadi, dan dia sesuatu hal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih, yang Allah kehendaki, dan mana yang ilham ini kan dua, ada ilham dari Allah, ada ilham dalam tanda kutip, ya, dalam arti suatu pemberian, yaitu dari setan atau dari jin tadi. Jadi kata wahyu saja Allah gunakan juga untuk auhayna wa auhasyayatinu ila auliya, itu kan setan saja kasih ilham gitulah kepada pendukung-pendukungnya. Jadi ada bedanya apa antara ilham dari Allah, ilham dari jin ataupun dari setan. Ilham dari Allah menyuruh kepada ketaatan, kebaikan, ya, kemaslahatan, kemudian hal-hal yang membuat kita itu semakin bersemangat untuk akhirat. Tetapi sebaliknya, ketika ilham itu munculnya dari setan tadi, suuzon, ya kan, keburukan, kemaksiatan, ketidaktaatan, tidak percaya kepada Allah. Ya. Termasuk mungkin ya indera keenam tadi orang bisa tahu, ya, oh ini ada ininya nih, makhluk gaib sini kan. Nah, apa maksud dia ngomong begitu? Satu, apakah dia ingin menyombongkan? Oh, ini saya tahu nih, sementara nggak tahu. Itu satu. Kalau maksudnya itu agar kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita ini merasa takut akan kita sering merasa takut akan kekuasaan Allah, ya, bahwa semuanya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak apa-apa. Artinya dia menyuruh kepada ketaatan kepada Allah. Ayo semuanya kita taat kepada Allah, sering baca Quran. Tapi kalau dia maksudnya ini adalah agar menakut-nakuti, mewas-wasi, akhirnya orang nggak mau di rumah itu lagi misalnya, ya, atau agar orang itu merasa menganggap dia hebat, soalnya dia tahu ilmu gaib, ya kan. Nabi saja mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah. Saya nggak tahu apa-apa, kata Nabi. Padahal Nabi manusia termulia. Nah, apa dasar kita bisa mengatakan bahwa saya tahu ini dan itu? Itu kan? Kalau tidak, yang ngasih tahu tadi setan tadi. Apa tujuan setan ngasih dia tahu bahwa ada setan di situ? Nah, jadi kita melihat kalau dia itu kontra terhadap perintah Allah, nakut-nakuti, nyuruh orang maksiat, akhir orang bermusuhan, yang kontraproduktif lah istilahnya, mudarat. Ya, cukup kita mengatakan ya banyak doa. Nggak usah kan dikasih tahu Bapak Ibu. Di WC kita, di toilet kita itu jelas ada setannya. Cuma Allah tutup mata kita ini kan, sehingga kita cukup berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al khubuth ma ya khubuth? Al jin. Ya kan? Wal khaba'ith wal jin kadzalik. Ya. Jadi sama-sama makhluk tadi, tapi tapinya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala tutupi mata kita, kemudian kita dilindungi dan seterusnya tadi. Jadi menurut saya indra kelima itu sebagai suatu hanya penamaan saja, ya, lebih kepada ilham itu tadi, ilham. Hanya saja apakah ilham dari setan, ya, apakah ilham itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan
Siap, Masya Allah. Ya, seperti itu. Jawab ya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya akan bacakan. Jika nanti, saya izin mengingatkan juga, jika nanti mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang belum terjawab, bisa nanti jangan lupa mengajukan juga pertanyaan di Slido ya, namanya saya lupa ingat. Slido. Nah, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz atau oleh tim terkait pertanyaan yang mungkin pada hari ini belum terjawab. Insya Allah saya akan lanjutkan pertanyaannya Ustadz dari Bapak Muhammad Isnadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya tadi tentang fitnah Dajjal. Mohon dijelaskan tentang makna salah satu fadilah menghafal 10 ayat di surah Al-Kahfi. Bisa terbebas salah satu dari fitnah Dajjal. Syukran Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, jadi salah satu fadilah ya dari sekian banyak fadilahnya Suratul Kahfi. Sebenarnya Suratul Kahfi ini kan bercerita tentang bagaimana akidah kita itu senantiasa kita kuatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak meyakini bahwa ada kekuatan yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadilah-fadilahnya itu tadi diantaranya ada misalnya membaca suratul kahfi atau hafal suratul kahfi, ya, suatu ikhtiar kita. Ya, ada juga dengan membaca doa ketika kita mau tasyahud itu kan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam, a'udzubika min fitnatil mahyat wa mamati wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ada seperti itu. Jadi fadilahnya salah satunya itu, dan diantaranya memang suratul kahfi ini adalah membaca surat kahfi adalah nur, ya, dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membuat wajah kita nanti dari kiamat itu bercahaya di antara dua jumadil. Nah, cahayanya itu memang bukan kita analogikan dengan lampu misalnya, kita bisa menerangi orang lain, bukan begitu. Mungkin cahaya ini adalah maksudnya bagaimana kita senantiasa diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan pengaruh baik, ya kan? Kan artinya cahaya juga kan memberikan cahaya kepada orang lain, memerintahkan kepada yang baik, melarang kepada yang mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf, dan mengajak kepada kesolehan. Nah, itu salah satunya ya fadilah kita baca suratul kahfi dan baca 10 ayat awal atau hafal ya 10 ayat awal ataupun 10 ayat terakhir. Yang paling penting itu adalah kita mengamalkan dari 10 ayat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bagaimana kita betul-betul mengamalkan Quran ini? Insyaallah Allah akan lindungi kita dari fitnah dajjal ini. Ya. Kemudian bagaimana keteguhan kita, keistiqomahan kita terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, berat lagi ya, apalagi kita berkaitan tentang halal dan haram. Ya. Zaman sekarang susah orang cari makan, cari nafkah dan lainnya. Nah, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang melakukan sesuatu yang haram misalnya untuk mendapatkan penghasilan, ya, menipu, berbohong, kemudian mengkhianati, zalim dan seterusnya. Orang banyak melakukan itu, ya. Tapi yakinlah bahwa tidak ada sesuatu keburukan itu tuh yang tidak terbalas. Semua keburukan terbalas. Nah, itu sebabnya fadilah kembali kepada fadilah ini banyak ya fadilahnya. Di antaranya adalah dilindungi dari fitnah dajjal, kemudian juga kita diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan wajah kita ini bercahaya dia, ya. Kalau bisa bukan hanya wajah kita, hati kita juga sama ya. Hati ini kalau gelap, Bapak Ibu, kata Buya Hamka mengatakan bunyi. Kalau hati sudah gelap, kata beliau, terangnya siang itu katanya masih terasa gelap. Maka orang sering marah, orang tersesat ya.
karena ketiadaan ilmu. Tetapi gelapnya malam, gelap gulitanya malam, gelap malam, tidak ada lampu, tidak ada apa. Tapi kalau hati terang, kita bisa melihat kebenaran. Nah, itu bedanya. Kalau hati orang terang, ya, gelapnya malam, gelapnya cuaca, gelapnya keadaan sekitar, tapi dia bisa melihat kebenaran. Tapi kalau hati orang udah gelap, walaupun seterang dunia ini, yang matahari di atas kepalanya, dia kan nggak bisa kebenaran itu. Nah, ditimpa oleh kejahilan sendiri. Begitu ya, fadilahnya. Mungkin banyak lagi, mungkin fadilah-fadilah lain bisa kita gali di literasi-literasi yang lain. Begitu. Siap. Masya Allah, tabarakallah. Saya akan lanjutkan mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustaz, sebelum disimpulkan dan ditutup ya Ustaz. Terkait amalan Ustaz, tadi udah dijawab Ustaz, salah satunya kita harus berpegang teguh pada amalan sunnah juga Al-Quran ya Ustaz, yaitu pertanyaannya agar kita terjauh dari fitnah akhir zaman. Apakah ada amalan Ustaz atau mungkin ada jawaban tambahan Ustaz? Afwan Ustaz. Amalan di akhir zaman ini Ustaz, gitu Ustaz, agar terhindar dari fitnah Ustaz, salah satunya. Iya, pertama kita mengamalkan dari salah satu sabda Rasulullah SAW, yaitu doa yang masyhur ya. Ada dua lafaz. Yang pertama lafaznya ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kemudian dalam lafaz lain mengatakan ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, ya. Sarrif qulubana ala ta'atik. Jadi intinya agar kita diistiqomahkan, karena berat dalam istiqomah di masa di mana orang sangat mudah untuk kena fitnah. Nah, kata fitnah ini adalah bukan maknanya fitnah. Saya difitnah ya, saya tidak melakukan, kamu kok nuduh saya. Itu bukan tuduhan fitnah. Tapi fitnah yang artinya ujian di atas ujian. Saya ambil contoh. Fitnah ujian harta itu pasti orang diuji ya, kekurangan, ada yang diuji kelebihan. Tapi fitnah adalah di mana ketika kita sudah ada uangnya, tapi kita merasa tamak dengan itu. Ya, kita tamak sehingga harta itu malahan menjadi petaka bagi kita. Ya, petaka bagi keluarga, petaka bagi diri kita, petaka bagi anak kita. Ya, jadi menjadi suatu ya bisa merusak lah gitu kan. Orang bisa sombong, orang bisa melakukan seolah-olah dia bisa membeli orang lain misalnya. Jadi fitnah banget. Ya. Sebelum kita tadinya mengenal uang, mungkin ya mengenal apa dalam artian dalam kondisi yang lapang. Nah, ketika kita sudah lapang, malahan lapangan itu membuat kita sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya fitnah harta, ada fitnah ilmu, mana ketika kita tahu sedikit kita udah banyak menyalahkan orang lain, ya kan? Banyak menyalahkan, padahal kita belum banyak baca dari kitab-kitab yang ada, tanya ustadz sana, ustadz sini, kita bermuzakarah, bermujalasah dengan ulama lainnya. Jadi ini butuh isbiru wa sabiru, ya, sabar, kemudian ada disebut dengan betul-betul sabar di atas sabar tadi. Ya. Jadi pertama adalah kita tadi berdoa kepada Allah, yang kedua adalah bagaimana memupuk kesabaran dan keistiqomahan di dalam menghadapi fitnah. Yang kedua, ini fitnah ada di mana-mana, ya kan? Maka disebut dengan sad zari'ah. Sad artinya melindungi atau menutup, zari'ah benih-benih ataupun kesempatan orang melakukan maksiat. Nah, andai kata ketika kita melakukan sesuatu, ambil begini, kita berada di suatu ruang, ya kan, ruang itu. Nah, di ruang itu kita sendirian, kita pakai peci, kita pakai koko, kita pakai ini. Tapi yang lain di situ, misalnya ya kita bahasa ruang, tapi di situ orangnya tidak ada yang nutup aurat, ya orangnya seleboran, orang pokoknya semua maksiat di situ ada. Nah, saat zari'ahnya kita keluar dari situ. Karena kita tidak dalam posisi di mana kita berkuasa di situ. Kita hanya mungkin penumpang atau apa gitu kan. Kita keluar situ, kita cari yang lain yang kira-kira lebih sedikit mudaratnya. Nah, kita ruang itu. Saya cari ruangan yang
saya boleh nih ya, mohon izin, ya, misalnya kan. Jadi menutup kemungkinan-kemungkinan. Apapun itu, ya kan. Kemungkinan-kemungkinan kita berbuat ketidaktaatan, kemungkinan-kemungkinan kita terjumus kepada fitnah-fitnah tadi. Ya. Misalnya, apalagi masalah uang ini seringkali ya, fitnah uang ini. Terutama kita bermain-main dengan riba, kita bermain-main dengan apa namanya? Saya mau berbisnis nih, ya kan? Kayaknya nih judi ya, mohon maaf. Sekarang sering kali judi online. Itu, coba-coba ah. Nah, ada juga yang begitu, coba-cobanya. Padahal judi itu. Ada coba-coba. Mana saya lihat video, dia bilang saya habis 500 juta kata dia. Judi ini, judi online. Game itu game, main game. Hati-hati. Ya, kalau kita lihat anak kita main game, lihat itu, khawatir dia kena perjudian. Ya, sebab karena sekali judi orang akan terfitnah, ya kan. Nah, kita minta kepada Allah dilindungi dari fitnah harta tadi ya, fitnah judi ya. Sama juga misalnya syahwat, fitnah syahwat. Saya tidak bilang perempuan atau laki-laki, tapi saya bilang fitnah syahwat. Apa fitnah syahwat? Fitnah syahwat ini misalnya laki-laki ke perempuan. Ya dia sudah tahu bahwa dia nggak kuat syahwatnya itu. Maka jangan sampai dia ketemu dengan yang non mahram, ya orang-orang yang bukan mahramnya, kemudian berdua-duaan dan seterusnya. Dihindari begitu. Begitu juga sebaliknya, ya yang perempuan saya nggak ini ketertarikan ya kan kepada laki-laki. Nah jadi ini menutup kemungkinan-kemungkinan fitnah tadi, menjauhinya karena kita termasuk golongan yang bukan lemah iman, tetapi tidak bisa mempertahankan konsistensi tadi, konsistensi. Karena nggak kuat karena sendirian mungkin. Yang paling akhir adalah bagaimana kita ikut ya, berjamaah di dalam sesuatu komunitas yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah SWT. Ini udah bagus ya, masuk kepada odoj, masuk. Jadi kita sering diingatkan, itu penting. Yang bahaya adalah kita sudah merasa tidak mau diingatkan. Nah ini bahaya nih. Ya, jadi kita merasa bahwa kita karena kita tahu, kemudian tidak ada ingatin ya. Jadi mudah-mudahan dengan insyirahus sadar ya, bagaimana kita keterbukaan hati, keterbukaan jiwa, kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga dijauhkan dari fitnah-fitnah ya, termasuk fitnah dajjal, fitnah yang susah nih, yang sebelum fitnah dajjal itu, yang di belakang dajjal apa itu? Uang, permata, perhiasan, jabatan. Ya. Bahkan ada juga, mohon maaf ya, orang yang kena fitnah jabatan itu dia rela mengorbankan anak istrinya untuk jabatannya. Nauzubillah. Ya, rela menghilangkan kehormatan dirinya, mengemis-ngemis kepada jin, mengemis-ngemis kepada setan agar dia menjadi itu tersebut terkenal. Ya, banyak sekarang ini ya. Agar terkenal, ya itu kan fitnah juga. Terkenal itu fitnah. Ya, maka dia mengumbar auratnya, yang tadi berhijab, tadi tidak berhijab, yang tadi pakai sholat tadi rapi ya, ininya pakai baju macam orang, wow udah aur-auran ya, udah biar terkenal ya. Nah, jadi fitnah ini tidak hanya bentuknya tuh fitnah syahwat, fitnah jabatan, tapi juga mungkin fitnah yang lain ya, kemasyhuran, ya, pengen terkenal, pengen dilihat, pengen banyak follower. Nah, fitnah itu yang lebih parah gitu. Kita dakwah, Ustaz, yang penting ada like-nya. Kalau nggak ada like, saya nggak ini. Nah, jangan begitu. Ya, ada like, nggak ada like, ya ada share, nggak ada share, kita ada subscriber, ada nggak, terus dakwah, ya terus amar ma'ruf nahi munkar. Oke, itu ya dari saya. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Yang kurang itu mohon ditambahi, yang lebih mohon dibalikan. Ya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khairan kasih ilmu yang sudah disampaikan. Kita berharap selalu kepada Allah apa yang sudah disampaikan Ustaz Derismono bisa kita amalkan. Allah jaga ilmu tersebut,
lagi juga ketika kita mengamalkan, insya Allah akan mengalir pula pahalanya kepada Ustadz. Amin. Amin. Allahumma. Allahumma amin. Baik. Sekali lagi izin mengingatkan, apabila mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab ya oleh Ustadz yang belum dibacakan oleh host, mohon izin boleh bertanya di Slido yang sudah kemarin di-share ya untuk link pertanyaan, insya Allah nanti antara dari tim yang menjawab atau mungkin dari Ustadz Deris yang akan menjawab nantinya. Baik, mungkin itu dari saya izin konfirmasi terlebih dahulu kepada Ustadz Afif atau Ibu Sunarti, apakah mungkin ada kuis? Ada pertanyaan, ada pengumuman sebentar sedikit ya, Ustaz. Siap, silakan Ustazah. Ya, mohon waktunya sebentar Ustadz, dari sebelum ditutup doa ya Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum Ibu Bapak. Ini ada tambahan ini ya, tambahan pekerjaan gitu, tambahan itu program gitu ya. Jadi nanti setiap pekan kita akan adakan review ya. Kita akan adakan review. Tapi review ini bukan ujian ya, bukan ujian. Jadi jangan dijadikan beban ya. Nanti ibu-ibu jadi stres gitu. Karena mikirin review nanti nilainya bagaimana gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan kelulusan ya. Tidak ada kaitannya dengan kelulusan nanti. Jadi ini sekedar ngetes ketajaman kita sejauh mana pemahaman kita terhadap terjemah yang kita baca selama sepekan gitu ya. Jadi tidak jauh dari terjemah, kemudian tidak jauh juga dari mufradat yang sudah di-share gitu ya. Jadi boleh nyontek, gitu, boleh nyontek ya. Yang penting ibu-ibu, bapak-bapak paham gitu apa yang telah dibaca, telah dipelajari materi sebelumnya. Begitu ya ibu-ibu bapak-bapak ya. Jadi ini nanti reviewnya berupa Google Form dan langsung ketahuan skornya berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, ketahuan ini salahnya di mana gitu ya. Kemudian sekali lagi jangan dijadikan beban, tapi ini sebagai penguat aja, penguat pemahaman kita sejauh mana bacaan kita, bacaan terjemah kita selama sepekan gitu ya. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Selanjutnya kita serahkan kembali ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Semoga tambah semangat ya Ibu dan Bapak sekalian sebagai jamaah agar ilmunya berarti agar selalu diikat terus nih, Masya Allah, dengan tulisan pastinya ya. Kita berharap jangan sampai masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Masya Allah ya. Barakallah fiik. Siap, kita menambah hikmah, juga menambah khidmat, juga menambah barokah. Kita tutup pertemuan ini dengan berharap mendapatkan salah satu pengantar doa dari Ustadz sekaligus mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini, Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi amma yakfi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una warzuqna bima yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba'u du'a la yasma'. ونظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمه وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة للموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعن العفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fiik. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa
kami sampaikan selaku panitia penyelenggara kajian tafsir pada pagi hari ini. Saya pula Faris Pratama Hermawan selaku host ataupun MC pada kesempatan baik ini. Mohon pamit dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila mungkin ada kesalahan dalam hal pengucapan, penyelenggaraan dari awal sampai selesai. Dan terima kasih juga kami haturkan kepada Ustadz Deris pada pagi hari ini sudah sangat ya menggugah hati kita pada khususnya dengan hikmah-hikmahnya. Insyaallah tabarakallah. Semoga kita bisa dipertemukan di pekan depan ya, insyaallah. Semoga sehat walafiat, diberi kesempatan waktu, juga nikmat iman serta Islam kita. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam dari saya, sekaligus menutupnya acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.